Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua mau membahas tentang perseteruan antara YG Entertainment dengan KBS dan Mnet. Yap, sejujurnya banyak banget orang yang sering nge-DM gua nanyain pertanyaan ini. Bang, kenapa sih artis YG nggak pernah promosi ke Music Bank? Bang, kenapa artis YG sekarang udah nggak tampil di Mnet M Countdown lagi? Bang, kenapa artis YG nggak pernah tampil di Mama lagi? Banyak banget pertanyaan kayak gini. So, di video kali ini gua mau mencoba memberikan jawabannya kepada kalian. Jadi gua mohon untuk menonton video ini sampai habis supaya tidak terjadi misinformasi gitu. Dan seperti biasa, isi video gua akan berupa fakta dan opini. Gua akan membacakan fakta-fakta yang gua temukan dari sumber-sumber yang valid, dan gua akan menambahkannya dengan opini gua. Dan opini gua tentunya tidak bisa 100% dibenarkan gitu. Kalian boleh mengoreksinya apabila salah, oke? Nah, sekarang mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum itu ada beberapa fakta yang harus gue beritahu kepada kalian supaya kalian mengerti permasalahannya nanti, oke? Fakta yang pertama, ada 4 acara musik mingguan besar di Korea, yaitu SBS Inkigayo, KBS Music Bank, MBC Music Core, dan Mnet M Countdown. Nah, yang mesti kalian tahu, SBS, MBC, dan KBS itu adalah TV nasional di Korea. Sedangkan Mnet adalah TV kabel. Yap, Mnet, TVN, JTBC, Ocean itu adalah TV kabel. Bedanya apa sih bang TV nasional sama TV kabel? TV nasional itu adalah stasiun TV yang bisa didapat orang Korea hanya dengan antena biasa. Jadi kalau orang Korea beli TV, terus dia masang antena biasa tuh yang begini yang di rumah kita atau pakai antena dalam, dia cuma bisa dapat 3 stasiun TV itu, yaitu SBS, KBS, MBC. Mereka nggak akan bisa dapat nonton channel TV Mnet, TVN, JTBC, Ocean gitu-gitu. Terus gimana caranya nonton TVN, JTBC, Mnet dan kawan-kawan? Orang Korea yang mau nonton channel itu harus pasang antena baru, antena berbayar. Kalau di Indonesia macam Indovision gitu. Jadi nggak semua orang Korea bisa nonton Mnet, bisa nonton TVN, bisa nonton JTBC karena harus bayar lagi untuk nonton channel TV tersebut gitu. Sedangkan untuk nonton SBS, KBS, MBC ini semua orang Korea bisa. Jadi pasar penontonnya beda nih. Kalau SBS, KBS, MBC yang TV nasional ini pasarnya semua orang Korea gitu. Semua orang Korea bisa nonton. Sedangkan yang TV kabel itu pasarnya tertentu doang. Dan pasar TV kabel ini biasanya lebih militan. Kenapa? Karena memang mereka orang-orang yang suka nonton TV. Makanya mereka sampai bersedia untuk pasang antena baru untuk bayar per bulannya demi bisa nonton channel TV tersebut gitu. Nah, makanya agensi sekarang walaupun dia udah promosi di SBS, KBS atau MBC, dia akan tetap mempromosikan artisnya di Mnet gitu. Karena Mnet ini adalah TV kabel yang punya pasar sendiri. So, di sini kalian udah paham kalau TV kabel dan TV nasional itu punya segmen pasar yang berbeda. Itu yang pertama. Fakta kedua yang harus kalian ketahui adalah YG Entertainment hanya mengirim artisnya untuk promosi di 2 acara musik mingguan saja. Yap, ini semua terjadi sejak YG resmi masuk bursa saham dan berhasil menjadi Big 3 atau agensi besar di Korea. Jadi dulu waktu Big Bang masih merintis karir, di awal-awal Big Bang tuh tampil di semua acara musik. Tampil di Music Bank, tampil di Music Core, di Inkigayo, di M Countdown gitu. Tapi sejak YG berhasil menjadi agensi besar di tahun 2011, YG berhenti melakukan hal itu. Mereka hanya mengirim artisnya ke 2 acara musik saja. Alasan dari YG kenapa mengirim artisnya ke 2 acara musik saja adalah agar artisnya tidak kecapean. Ya, kalau dalam seminggu itu artis YG harus tampil di 4 acara musik, tentunya mereka akan kelelahan gitu. Karena mereka diforsir untuk tampil menyanyi dan menari live di 4 acara tersebut. Dan YG nggak mau melakukan itu. YG sendiri bilang kalau dia lebih mementingkan kualitas gitu. Jadi lebih baik tampil di 2 acara musik tapi kualitasnya bagus, mereka tampilnya bagus, daripada 4 acara musik tapi hasilnya nggak terlalu bagus karena artisnya kecapean gitu. Nah, sejak tahun 2011 sampai akhir tahun 2016, 2 acara musik yang konsisten dipilih YG adalah SBS Inkigayo dan Mnet M Countdown. Nah, itulah 2 fakta yang harus kalian ketahui. Sekarang mari kita langsung masuk ke pokok permasalahannya. Yang pertama yang mau gue bahas adalah perseteruan antara YG Entertainment dengan KBS. Sebenarnya pertanyaan ini agak lucu kalau lo tanyain di tahun 2011 sampai tahun 2016, karena YG Entertainment dan artisnya bukan hanya tidak tampil di KBS Music Bank gitu, tapi juga tidak tampil di MBC Music Core. Tapi pertanyaan ini jadi menyeruak sejak tahun 2017, di mana YG tidak lagi promosi di Mnet gitu, dan gantinya mereka justru tampil di MBC Music Core. Jadi pertanyaan dong, kenapa tampilnya di MBC gitu? Kenapa nggak milih KBS Music Bank? Nah, menurut gua sebenarnya YG dan KBS ini tidak berseteru atau tidak berantem atau tidak clash gitu. Mereka hanya beda ideologi.
Kalau gua analogikan kayak gini loh, kalau misalnya lu berantem sama orang kan lu musuhan nih, lu nggak mau kenalan lagi sama dia. Ini enggak, lu kayak lu sama temen lu beda aja gitu ideologinya. Lu kayak popers, dia wibu gitu. Lu nggak berantem sama dia, tapi lu nggak tegor-tegoran aja sama dia, tapi nggak berantem gitu. Nah itulah yang terjadi sama YG dan KBS ini. Mereka nggak berantem, tapi mereka ya beda ideologi, jadi nggak saling kontak gitu, nggak saling milih. Kalau bisa ada pilihan lain, mereka nggak ketemu gitu, nggak barengan. Itu yang terjadi. So sekarang kalian bertanya dong, kenapa YG Entertainment tetap tidak menampilkan artisnya di acara KBS? Nih gua bacain faktanya berdasarkan portal berita dreamers.id. Judulnya adalah Lebih Pilih SBS dan Mnet, Bos YG ungkap alasan absennya Big Bang dari KBS. Ini adalah berita di tahun 2015. Jadi gua akan bacakan dulu, oke? Dengan adanya berita yang mengonfirmasi bahwa Big Bang akan mulai tampil di beberapa program KBS seperti Happy Together dan Music Bank, CEO YG Entertainment pun akhirnya angkat bicara terkait hubungannya dengan KBS, termasuk spekulasi mengenai buruknya hubungan keduanya di masa lalu. Dalam sebuah wawancara bersama TV Report, Yang Hyunsuk pun menjelaskan bahwa tidak tampilnya para artis asuhannya di KBS bukan dikarenakan hubungan kurang baik antara kedua belah pihak, melainkan hanya masalah bagaimana sang stasiun penyiaran bisa menunjukkan penampilan terbaik para artisnya. Bukan berarti para artis YG termasuk Big Bang tidak tampil karena masalah pribadi antara pihak YG dengan KBS. Ini hanya masalah apakah KBS bisa menyediakan panggung dengan baik. Meski banyak yang berpikir bahwa kami memiliki konflik, itu semua tidak benar, ungkap Yang Hyunsuk. Yang Hyunsuk melanjutkan, kami hanya ingin panggung artis kami bisa ditampilkan dengan baik. Jika mereka KBS bisa menampilkan musik artis kami dengan baik, maka tak akan menjadi masalah. Yang Hyunsuk pun menjelaskan bahwa mengapa ia lebih memilih menampilkan artisnya di dua stasiun siaran, yaitu SBS dan Mnet. Nih kata Yang Hyunsuknya lagi, untuk SBS Inkigayo dan Mnet M Countdown, kami percaya bahwa mereka bisa membangun sebuah panggung terbaik agar artis kami bisa tampil bersinar. Tak ada alasan lain, jika panggung dan lingkungannya cocok, maka kami berharap bisa terus menyapa para fans lewat program selanjutnya, tambahnya lagi. Setelah para petinggi KBS dan YG Entertainment mengadakan pertemuan, akhirnya telah disepakati bahwa Big Bang dan beberapa artis lainnya kini bisa tampil di berbagai program KBS termasuk Music Bank dan Happy Together 3. Nah itulah keterangan dari YG. Jadi kata Yang Hyunsuk, mereka itu nggak ada berantem sama KBS, cuman masalah ideologinya berbeda. Menurut Yang Hyunsuk, panggung yang disediakan KBS Music Bank itu tidak sesuai dengan standar yang dimiliki oleh YG Entertainment. Kalau lo lihat penampilan panggung artisnya YG Entertainment, selalu kan dilihat kalau setnya gila gitu. YG itu selalu ngedekor sendiri, selalu terlihat megah, selalu terlihat seni banget lah gitu. Nah Music Bank ini tidak siap melakukan itu gitu. Beda sama SBS Inkigayo dan Mnet and Countdown yang kayaknya bersedia panggungnya dirombak-rombak sama YG Entertainment. Nah itu yang menjadi alasan kenapa YG tidak mengirimkan artisnya untuk tampil di Music Bank gitu. Kalau misalnya Music Bank ini mau, mungkin yang dipilih sama YG adalah Music Bank, bukan acara musik yang lain gitu. Nah kalian bisa cek sendiri, berita yang gue bacain tadi itu kan tahun 2015 saat Big Bang lagi promosi Era Made gitu. Dan Big Bang sempet tampil sekali di Music Bank membawakan lagu Loser gitu. Dan kalian bisa lihat sendiri kalau tata panggung yang disediakan Music Bank untuk Big Bang itu biasa banget gitu. Beda saat Big Bang tampil di Mnet M Countdown maupun di SBS Inkigayo gitu. Tata panggungnya lebih megah, lebih keren gitu. Tapi di tahun 2011 sampai sekarang, walaupun artis YG tidak promosi di Music Bank, mereka tetap tampil di acara KBS yang namanya Yohyeol Sketchbook. Itu adalah acara musik yang bener-bener keren lah dari Korea yang diadakan oleh KBS gitu. Dan yang tampil di situ adalah musisi-musisi besar dan gak boleh lip sync di situ. Dan YG selalu membolehkan artisnya untuk tampil di situ gitu. Jadi kita bisa bilang kalau YG-nya cuman gak suka aja sama Music Bank-nya, bukan gak suka sama KBS-nya gitu. Ada salah satu kejadian lucu loh. Tahun 2013 waktu GD lagi promosi lagu Crook, itu dia sempet tampil sekali di Music Bank. Dan lucunya di Music Bank itu untuk pertama kalinya G-Dragon lip sync. Itu yang gua bingung. G-Dragon dan Big Bang dan artis YG itu gak pernah lip sync gitu. Mereka gak pernah mau lip sync. Dan entah kenapa sekali itu GD tampil di Music Bank, tapi malah disuruh lip sync sama Music Bank-nya. Apa mereka gak siap mic nyala apa gimana, gak ngerti dia sama Music Bank. Nah, tapi ada satu alasan lagi yang menurut gua membuat YG Entertainment ini ideologinya terasa beda banget sama KBS. Tadi gua udah menjelaskan bahwa KBS ini adalah salah satu dari 3 channel TV nasional di Korea gitu. Dan channel TV nasional ini biasanya punya aturan yang lebih ketat ketimbang TV kabel. Kenapa? Karena TV nasional ini bisa diakses sama semua orang Korea. Otomatis harus lebih ketat di aturannya karena
bisa diprotes oleh lebih banyak orang ketimbang TV kabel. Nah, di antara 3 stasiun TV nasional di Korea, SBS, KBS, dan MBC, yang paling jejak aturannya atau yang paling kuat sensornya adalah KBS. Yap, channel KBS ini punya censorship yang lebih kuat ketimbang 2 stasiun TV lain gitu. Mereka sering banget nyuruh idol atau agensi untuk ngubah liriknya atau mengubah MV-nya gitu kalau mereka anggap tidak layak tayang di stasiun TV mereka. Jadi kadang sebuah lagu nih, liriknya udah boleh tayang di SBS, boleh tayang di MBC, tapi nggak boleh tayang di KBS karena menurut KBS ini terlalu dewasa atau terlalu kasar gitu. Nah, kita tahu YG Entertainment sendiri adalah agensi yang berat ke hip hop gitu. Hip hop itu kan lebih bebas, emang lebih agak kasar lah gitu ketimbang agensi lain seperti SM dan JYP gitu. Jadi YG emang kadang-kadang liriknya lebih dewasa atau musik videonya lebih dewasa ketimbang agensi lain, dan jadinya nggak cocok sama ideologi KBS ini. Jadi sering banget musik dan MV-nya YG ini dianggap tidak layak tayang sama KBS gitu dan disuruh ganti. Sedangkan pihak YG-nya nggak mau ganti karena menurut YG ya itu seni gua, kalau lo nggak mau ya nggak usah tayang kayak gitu. Nah, itu yang membuat ideologinya terasa sangat berbeda. Bukan musuhan, sekali lagi, hanya ideologinya yang berbeda antara YG Entertainment dan KBS. Nah, itulah penjelasan gua terhadap perseteruan antara YG dan KBS. Udah kejawab ya. Sekarang mari kita langsung masuk ke perseteruan yang sesungguhnya antara YG Entertainment dengan Mnet. Ini adalah perseteruan yang menurut gua seru banget dan memang terkenal banget nih. Bahkan YG Stan sekarang punya julukan sendiri terhadap Mnet, yaitu ular. Nih, buat lo yang nggak tahu, gue kasih tahu dulu kalau sebenarnya YG dan Mnet ini dulu sahabat banget, friend banget, deket banget mereka. Bahkan mamanya Mnet adalah ajang penghargaan musik pertama yang memberikan desang kepada Big Bang di tahun 2007. Dan sejak saat itu hubungan antara YG dan Mnet tuh deket banget. YG selalu mempromosikan artisnya di Mnet dan dia selalu menampilkan artisnya di acara Mama. Dan artis YG tidak pernah sekalipun absen dari acara Mama Awards sampai tahun 2015. YG Entertainment juga selalu memilih Mnet apabila memiliki project acara baru gitu. For your information, acara Weeks Next dan Mix and Match itu tayang di Mnet. YG juga bahkan mengirimkan Bobby dan BI untuk ikut Show Me The Money. Maino juga dikirim ke Show Me The Money. Akrab banget lah pokoknya antara YG dan Mnet ini. Terus sekarang pertanyaannya, kenapa YG dan Mnet ini bisa berseteru gitu? Banyak netizen yang berspekulasi karena Mnet ngambek setelah didis GD di acara Mama Awards tahun 2014. Kalau menurut gue pribadi, alasan itu sangat amat tidak valid atau tidak pas gitu. Kenapa? Pertama, kalau kalian denger disnya GD di Mama tahun 2014 itu, GD nggak cuma mendis mamanya gitu, tapi GD mendis ajang penghargaan Korea secara keseluruhan, bukan cuma Mama, tapi ajang penghargaan Korea yang lain gitu. Dan di situ jelas-jelas liriknya GD juga mendis artis-artis dan agensi lain yang lebih berorientasi atau mementingkan penghargaan. Jelas-jelas di liriknya tersebut GD bilang kalau dia sudah kenyang akan penghargaan gitu. Silahkan bagikan penghargaannya ke anak-anak, bagikan secara rata supaya tidak saling berantem satu sama lain. Itu yang dibilang GD di situ gitu. Jadi menurut gua GD itu bukan cuma ngedis Mama, tapi ngedis banyak orang di penampilannya tersebut. Dan hal kedua yang bikin alasan tersebut tidak valid adalah karena GD melakukan dis tersebut di Mama tahun 2014. Sedangkan di tahun 2015 sampai 2016 YG masih mempromosikan artisnya di Mnet. Di tahun 2015 YG masih mengirimkan Maino untuk ikut Show Me The Money. Di Mama 2015 Big Bang dan iKON masih tampil, bahkan memborong penghargaan di situ gitu. Dan di tahun 2016 saat Blackpink debut, Blackpink masih mempromosikan lagunya di Mnet. Jadi nggak valid kalau kita bilang Mnet ngambek sama YG karena di dis GD di tahun 2014 gitu. Harusnya kan kalau ngambek udah berhenti di tahun 2014 aja. 2015-2016 nya harusnya artis YG udah nggak promosi lagi di Mnet, tapi kan nggak, masih promosi di Mnet. Jadi Mnet tuh nggak ngambek gara-gara di dis GD. Terus kenapa dong Bang YG sekarang musuhan banget sama Mnet? Jawabannya bermula sejak Mama 2016. Yap, di Mama 2016 untuk pertama kalinya tidak ada satupun artis YG yang datang. Dan itu sepertinya menjadi awal mula perseteruan antara YG dengan Mnet. Nih gua akan membacakan dulu alasan kenapa YG tidak mengirim artisnya ke Mama 2016 berdasarkan republika.com. Seperti dilansir Al K-pop, absennya para artis yang berada di bawah naungan agensi YG Entertainment ini karena jadwal padat. Terlebih lagi Big Bang, Psy, dan Seskits yang tengah sibuk mempersiapkan album baru dan menjalankan konser. Jadwal Mama 2016 yang menghabiskan sampai 3 hari dianggap berlebihan bagi agensi YG.
Kami tidak tahu apa bisa memenangkan dalam ajang penghargaan itu. Sekalipun diundang, kami sudah memutuskan untuk tidak hadir karena jadwal yang padat, kata perwakilan YG. Ketidakhadiran para artis YG ini jelas menimbulkan banyak spekulasi, sebab beberapa di antara mereka justru bisa menghadiri ajang penghargaan musik akhir tahun lainnya. Hal ini pun ditanggapi YG bahwa keputusan ini tidak berhubungan dengan konflik antara agensi dengan stasiun televisi kabel Mnet. Kami harap tidak ada spekulasi dan kesalahpahaman, kata pihak YG. Nah, itulah yang terjadi. Jadi di tahun 2016, YG tidak mengirim satupun artisnya ke Mama 2016. Dan tentunya hal ini membuat Mnet marah nih, meradang, gondok, ngambek sama YG. Kan agak lucu sebenarnya. YG bilang karena jadwal artisnya yang padat, makanya mereka tidak ngirim artisnya ke Mama. Tapi mereka justru ngirim artisnya ke acara penghargaan lain gitu. Dan yang lebih lucu lagi, saat itu Blackpink gak ada sibuk apa-apa. Blackpink bisa aja untuk tampil di Mama, tapi YG tetap tidak mengizinkan Blackpink untuk datang ke Mama. Nah, tadi kan gue udah ngebacain alasan dari pihak YG-nya. Alasan yang menurut gue sangat amat diplomatis gitu. Alasan yang pura-pura menurut gue. Nah, sekarang gue mau memberitahu kalian alasan YG Entertainment tidak ngirim artisnya ke Mama 2016 berdasarkan opini gue nih. Dan sekali lagi, opini gue sangat boleh dikoreksi kalau menurut kalian salah, oke? Menurut opini gua, alasan kenapa YG tidak mengirim artisnya ke Mama 2016 adalah karena YG sudah tahu bahwa artisnya tidak akan memenangkan penghargaan apapun. Kok gitu bang? Mari kita jabarkan. Pertama, di tahun 2016, Big Bang sama sekali tidak melakukan promosi. Yap, Big Bang promosi di tahun 2015 dan jaya banget. Di tahun 2016, mereka sibuk tour dan persiapan untuk Wamil. Big Bang baru comeback lagi di akhir tahun 2016 lewat Fuck It. Dan Last Dance. Just one last dance. Dan comeback tersebut dilakukan setelah Mama 2016 berakhir. Jadi Big Bang nggak bisa masuk ke nominasi Mama. Yang kedua adalah Winner. Di tahun 2016, Winner sempat comeback dengan lagu Baby Baby. Dan Sentimental. Tapi dua lagu tersebut dianggap gagal saat tahun 2016 tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, di bulan November 2016, Nam Taehyun, salah satu anggota Winner, memutuskan untuk keluar atau hengkang dari Winner dan YG Entertainment. Jadi Winner di akhir tahun tersebut lagi dalam keadaan tidak baik, jadi tidak bisa tampil di Mama 2016. Yang ketiga adalah iKON. Untuk iKON sendiri, iKON sama sekali tidak promosi di Korea selama tahun 2016. Mereka fokus promosi di Jepang. Di tahun 2016, iKON hanya sekali mengeluarkan MV What You Doing. Dan itu pun tanpa promosi sama sekali. Jadi tidak mungkin iKON masuk nominasi di Mama 2016. Satu-satunya harapan YG untuk mendapatkan penghargaan di Mama 2016 hanyalah lewat Blackpink. Blackpink sangat mungkin untuk mendapatkan penghargaan Best New Artist di Mama 2016. Dan ya seperti kita ketahui, penghargaan Best New Artist di Mama 2014 dan 2015 dua-duanya diambil oleh artis YG. 2014 Best New Artist itu dimenangkan oleh Winner, dan di 2015 Best New Artist dimenangkan oleh iKON. Kalau di 2016 Blackpink ini menang lagi, berarti YG itu sapu bersih terhadap penghargaan Best New Artist Mama ini. Tapi yang jadi masalah, YG sudah tahu kalau Blackpink tidak akan menang Best New Artist di Mama 2016. Kenapa? Karena di tahun 2016 Mnet mendebutkan IOI. Pertama yang harus digarisbawahi, gua sama sekali tidak ada masalah dengan IOI. Gua suka banget IOI, gua suka banget Blackpink juga. Dan ini bukan perseteruan antara IOI dan Blackpink, oke? Pisahkan itu. Kita semua tahu IOI adalah girl group bentukan Mnet lewat acara Produce 101 yang pertama. Jadi bisa dibilang IOI ini adalah anak kandungnya Mnet. Sedangkan di nominasi Best New Female Artist tahun 2016 itu, nominasinya ada Blackpink dan IOI. Gak mungkin dong Mnet memenangkan Blackpink, pasti dia akan memenangkan anaknya sendiri. Dan faktanya memang seperti itu, pemenang penghargaannya adalah IOI. Dan sepertinya YG sudah memprediksi akan itu. Jadi dia tahu kalau artisnya datang pun gak akan menang apa-apa. Makanya mereka tidak mengirim artisnya ke Mama 2016. Walaupun di Mama 2016 ternyata Blackpink memenangkan kategori Best Music Video loh lewat lagu Whistle.
Nah, jadi Mama 2016 inilah yang menjadi awal perseteruan antara YG Entertainment dengan Mnet. Dan itu berlanjut terus sampai sekarang. Walaupun di 2016 itu YG bilang mereka nggak berantem sama Mnet. Tapi kelihatan kan setelahnya, di tahun 2017, artis YG sudah tidak lagi promosi di M Countdown. Mereka lebih pilih MBC Music Core. Mereka sudah berpaling dari Mnet. Dan perseteruan ini terus memanjang dan terlihat banget satu sama lain sudah saling tidak suka gitu. Terbukti di Mama 2017 itu sampai jadi salah satu hal yang paling diingat oleh YG Stan gitu. Kenapa? Karena di Mama 2017 itu saat Blackpink masuk dalam nominasi Best Female Artist kalau nggak salah, saat nominasinya disebutin gitu ya, gambar-gambar nominasi lain tuh bagus, sedangkan gambar Blackpink justru dibuat oleh Mnet berwarna merah darah gitu. Kayak sengaja banget punya Blackpink, artisnya YG ini dibikin jelek gambarnya. Dan yang terparah adalah saat GD tidak berhasil memenangkan kategori Best Male Solo Artist kalau nggak salah. GD tidak dimenangkan oleh Mnet saat itu, dia dikalahkan oleh Zico. Padahal GD saat itu sudah menang voting online lebih dari 50% ketimbang Zico yang berada di peringkat kedua gitu. Sekali lagi di sini gue tidak meng-hate Zico-nya ya, karena gue adalah fans berat Zico juga gitu. Ini gue mempermasalahkan soal ketidakadilan Mnet-nya. Jadi saat itu GD sudah menang voting online lebih dari 50%. Walaupun pemenangnya bukan cuma dari voting online, ada juga dari penilaian juri dan kategori lain gitu. Tapi melihat voting online-nya sudah lebih dari 50%, kemungkinan GD menang tuh sangat amat tinggi. Tapi justru dibikin kalah sama Mnet gitu. Makanya banyak yang kesel saat itu. Dan di 2018 Yang Hyunsuk juga sempat memposting chat di Instagramnya yang isinya adalah laporan anak buahnya yang bilang kalau MV Fiance-nya Maino, MV Maino tersebut dianggap tidak layak tayang oleh Mnet gitu. Dan pihak Mnet menghubungi YG Entertainment. Nah, sama karyawan ini dikasih tahu ke Yang Hyunsuk, sama Yang Hyunsuk chatnya dia sama karyawan ini malah di-post di Instagram gitu, yang isinya Yang Hyunsuk bilang kalau Mnet gak mau nayangin MV-nya Maino, gak usah ditayangin, gak butuh, kata si Yang Hyunsuk gitu. Yap, jadi itulah alasan kenapa Mnet dan YG ini bisa berseteru. Dan kelihatan banget kan mereka ini memang saling tidak suka satu sama lain. Dan perseteruan tersebut masih berlanjut sampai sekarang. Nah, pertanyaan lanjutannya sekarang adalah kenapa Somi yang notabene adalah artis Black Label yang merupakan anak perusahaan YG justru bisa promosi di Mnet, padahal artis YG yang lain tidak promosi di Mnet. Kenapa begitu? Nih gue mau menjawab berdasarkan opini gue ya. Yang pertama, Black Label dan YG itu adalah dua perusahaan yang berbeda. Walaupun Black Label masih di bawah naungannya YG, tapi Black Label ini adalah perusahaan sendiri, agensi sendiri yang mandiri gitu. Mereka punya artis sendiri, mereka bisa nge-training trainee sendiri gitu. Dan YG ini terkenal sebagai agensi yang sangat demokratis gitu. Mereka tidak mencampuri urusan artisnya atau agensi di bawah naungannya mereka. Jadi Black Label ini bebas untuk menentukan mereka mau promosi di mana, tidak ada urusannya sama YG Entertainment. Dan kita tahu CEO dari Black Label ini adalah Teddy, dan Teddy sepertinya tidak punya masalah terhadap Mnet. Jadi dia membiarkan Somi untuk promosi di M Countdown-nya Mnet. Alasan keduanya adalah karena Somi sendiri merupakan anak kandungnya Mnet. Yap, kita tahu kalau Somi ini namanya naik sejak dia ikut Produce 101 season 1 gitu, dan naik setelah menjadi IOI. Jadi Somi bisa dibilang deket banget sama Mnet. Bahkan mungkin Somi kenal sama staff-staffnya Mnet gitu. Jadi menurut gua Mnet tidak akan melarang Somi untuk promosi di tempat dia gitu. Dan Somi kayaknya nyaman untuk promosi di Mnet karena dia kenal sama staffnya Mnet. Jadi win-win solution dan gak ada urusannya sama YG Entertainment-nya. Lagian ya, menurut gue sebuah keuntungan kalau Somi tampil di Mnet. Kenapa? Karena Mnet ini kan sayang banget nih sama Somi. Tentunya dia akan nge-treat Somi dengan baik gitu. Jadi Somi nyaman tampilnya dan bisa tampil dengan bagus di acara M Countdown. Nah guys, itulah jawaban gua terhadap pertanyaan yang sering banget kalian tanyakan ini. Semoga memuaskan, oke? Sekali lagi, kalau untuk opini dari gua, kalian bisa mengoreksinya apabila terasa ada yang salah. Silahkan koreksi di kolom komen di bawah. Dan pesan gua, dukung terus artis-artis YG apabila kalian adalah YG Stan, oke? So, segitu aja video gua kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lu, utamanya para YG Stan. Kalau mau kenal gua, lo bisa follow gua di Instagram. Dan kalau mau subscribe channel gua, silahkan di subscribe. Sekian dari gua, bye.